Wal maqalatu tsaminati, dan maqalah yang ke-8, anil A'mash, daripada Imam A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi, seorang imam yang bernama A'mash, julukannya beliau ini Imam A'mash. Kalau kita belajar tentang mustalah al-hadis, belajar tentang ilmu-ilmu hadis, kita pasti akan mengenal Imam A'mash, seorang imam agung yang beliau ini termasuk daripada periwayat-periwayat hadis dan ahli dalam bidang hadis. Beliau Imam A'mash, Imam Al-A'mash ini nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi, orang Kufah. Jadi kalau di dalam ilmu-ilmu agama itu ada blok. Jadi istilah blok ini ada blok sana, ada blok sini. Ulama besar yang terbesar terkenal itu ada bloknya, ada blok Kufah namanya. Jadi disebut dengan Al-Kufi. Dia dinisbatkan kepada Kufah, ulama yang berasal dari Kufah. Disitulah pusat ilmu pengetahuan, puncak-puncaknya ilmu pengetahuan agama itu ketika pemerintahan itu ada di Kufah tadi itu. Jadi pada masanya Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, itu pemerintahan banyak dilakukan, itu diatur daripada negeri Kufah, sehingga para ulama-ulama yang dari golongan para sahabat itu juga ikut hijrah ke Kufah daripada Baghdad itu, sehingga di Kufah itulah tumbuh ilmu-ilmu yang luar biasa. Di antaranya kita mengenal ada aliran ilmu nahwu yang berasal dari dinisbatkan kepada Kufi itu atau Kufah. Nah, beliau ini seorang A'mash yang berasal dari Kufah. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran radhiyallahu anhu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridainya. Man kana ra'su malihi taqwa kallatil ulsinu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil ulsinu an wasfi khusrani dinihi. Nah, ini adalah penutup daripada kajian kita pagi hari ini. Yang pertama, apa dikatakan oleh Imam Sulaiman bin Mahran atau yang lebih dikenal dengan Imam A'mash, man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang kepala daripada hartanya, maknanya adalah modalnya. Barang siapa yang modalnya adalah takwa, siapa saja yang hidup ini bermodal takwa. Kita akan menjelaskan apa maksud bermodal takwa itu. Maka kallatil ulsinu an wasfi ribhi dinihi, akan kaku lidahnya untuk menyebutkan berapa keuntungannya di dalam agama. Maknanya itu dia tidak bisa lagi menghitung keuntungannya di dalam agamanya apabila ia memiliki modal dan modalnya itu adalah takwa. Jadi orang yang memiliki modal takwa itu selesailah urusannya. Karena dalam langkah apapun yang akan ia perbuat, ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita absen satu-satu, silahkan kita sebutkan aktivitas manusia di dunia ini, silahkan sebutkan satu persatu. Ada orang pedagang, lalu ia bekerja sebagai seorang pedagang, tapi modalnya takwa. Maka di dalam dosa-dosa perdagangan yang paling terkenal itu yang pertama adalah mengurangi timbangan. Timbangan dikurangi, padahal telah dicela di dalam Al-Quran orang yang wailul lil mutaffifin. Jadi orang-orang itu celakalah orang yang mengurangi timbangan. Maknanya itu orang berjualan di pasar lalu timbangan dikurangi, yang sebenarnya itu 1 kilo, yang sebenarnya itu tidak sampai 1 kilogram, lalu dia menjadi 1 kilogram karena dikalibrasi ulang. Kalibrasi itu adalah salah satu tindakan untuk mengukur timbangan supaya ketika diletakkan di atasnya itu benda, maka dia akan menjadi 0. Itu dikalibrasi. Nah, kalibrasi yang tidak pas itu menyebabkan timbangan yang sedikit menjadi berat. Jadi seharusnya dia itu timbangannya 8 on umpamanya, tapi karena sudah dikalibrasi ulang ukuran timbangan itu, lalu dia menjadi 1 kilo, sehingga orang itu menjual barang 1 kilogram padahal sebenarnya ia adalah tidak sampai 1 kilogram. Itu namanya mengurangi timbangan. Nah, orang yang bermodalkan takwa, maka dia akan tidak mungkin berani mengurangi timbangan dalam hal perdagangan.
Yang kedua, orang yang berdagang dan modalnya takwa, dia tidak akan berbohong. Jadi banyak juga kita temukan orang berbohong dalam berdagang. Berdagang banyak buah-buahan, lalu sampelnya itu diambilkan dari jenis yang lain. Kalau mangga, mangganya yang manis. Jadi ada mangga yang manis kemudian dibelah, itu sebagai sampel. Padahal yang dijual yang lain adalah mangga jenis yang lain yang rasanya kecut. Itu adalah bentuk daripada penipuan. Orang mencicip mangga yang manis sehingga tertarik lalu membeli. Ternyata yang dibeli bukan mangga yang sama. Itu adalah penipuan. Orang yang takwa modalnya, man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modalnya adalah takwa, maka akan keluh kaku lisannya untuk menghitung berapa keuntungan dalam ibadahnya, berapa keuntungannya di dalam agama. Satu keuntungannya saja, dia tidak akan menipu, dia tidak akan berbohong dalam hal perdagangan. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain. Kembalikanlah pekerjaan ke diri kita masing-masing. Yang pedagang ya pikirkan dosa-dosa perdagangan tidak akan ia lakukan orang yang berdagang. Begitu juga orang yang bekerja yang lain, tukang bengkel dan lain sebagainya. Dia tidak akan mereteli isi-isi mesin ditukar dan tidak akan bekerja tidak benar. Pasti dia akan bekerja sungguh-sungguh karena dia takwa. Andainya dia bertakwa itu di dalam hatinya, kalau saya melakukan ini dengan yang terbaik untuk saudara saya yang datang ini untuk minta bantuan, tentu selagi motor itu dipakai, selagi mobil itu berjalan, pahala mengalir terus kepada saya. Itu yang ada di pikiran orang yang takwa itu tadi. Sehingga setelah dihitung kebaikannya, tidak ada kerugiannya. Dan